Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua di rumah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tentang program linear. Yuk kita simak video berikut ini. Program linear diartikan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah, yaitu penyelesaian optimum dengan menggunakan metode matematika yang dirumuskan ke dalam suatu pertidaksamaan atau persamaan linear. Program linear banyak diterapkan dalam berbagai ilmu seperti ilmu matematika, ekonomi, dan salah satu teknik optimasi produksi dalam suatu pabrik atau perusahaan. Dalam pembelajaran kali ini, yang pertama akan kita pelajari adalah tentang himpunan penyelesaian. Kita masuk ke contoh soal. Nomor 1, tentukanlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x ditambah y kurang dari sama dengan 4. Jadi, langkah pertama untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini adalah dengan cara kita menentukan titik potong, karena nanti hasil dari pertidaksamaan linear ini berupa gambar. Maka kita harus tahu dulu titik potongnya terhadap x dan y ya. Jadi langkah pertama kita tentukan terlebih dahulu titik potong terhadap sumbu x dan y ya. Untuk menentukan titik potong x dan y itu langkah pertama kita masukkan dulu ketika x-nya 0, y-nya kita cari nilainya. Nah, kita masukkan ke dalam pertidaksamaan yang kita punya, yaitu 2x ditambah y kurang dari 4. Nah, karena di sini kita akan menentukan titik potong, sehingga kurang dari sama dengan 4 ini kita rubah menjadi persamaan, sehingga 2x plus y sama dengan 4. Oke, tadi kita akan memasukkan x-nya sama dengan 0. Jadi 2x artinya 2 dikali 0 ditambah y sama dengan 4. 2 dikali 0, 0 ditambah y sama dengan 4. Sehingga y sama dengan 4. Ketika x-nya bernilai 0, maka y-nya akan bernilai 4. Oke, selanjutnya akan kita balik. Ya, jadi tadi kan x-nya 0, sekarang y-nya 0. Jadi y-nya itu punya nilai 0, x-nya kita cari nilainya menggunakan persamaan yang kita punya. Jadi 2x ditambah y sama dengan 4. 2x ditambah y-nya tadi kan bernilai 0, jadi y-nya sama dengan 0. Kemudian y-nya 0 sama dengan 4. Jadi 2x sama dengan 4, x sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi x-nya sama dengan 2. Oke, kalau sudah ketemu titik potong terhadap x dan y-nya, tinggal kita gambar. Jadi kita gambar menggunakan koordinat kartesius. Ya. Kita gambar y-nya 0, x-nya bernilai 2. Oke, kalau sudah tinggal kita garis. Ya, jadi kedua titik ini kita hubungkan menjadi satu garis. Kalau sudah membentuk garis seperti ini, koordinat kartesius di sini akan membentuk dua daerah ya. Daerah yang atas ini saya kasih nama daerah 1, kemudian daerah yang bagian bawah ini saya namakan daerah 2. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear ini solusinya berupa gambar. Jadi dalam soal atau dalam pilihan ganda, kalau memang soalnya pilihan berganda, itu biasanya ada yang diberikan nomor daerah, misalnya daerah 1 dan daerah 2, ada juga yang tidak diberikan. Ya, jadi di sini sebagai bantuan saya berikan nomor daerah yang atas sebagai daerah 1, kemudian yang bawah sebagai daerah 2. Nah, setelah kita menggambar suatu pertidaksamaan ini, kita harus menentukan daerah mana yang harus kita arsir. Nah, untuk menentukan daerah arsirannya, kita memerlukan uji area atau uji daerah, atau kita ambil sembarang titik ya. Ketika titik tersebut memenuhi, maka daerah tersebutlah yang kita arsir. Oke. Di sini saya mau ambil salah titiknya, yaitu 0,0. Ya, saya mau ambil titik 0,0. Jadi kita masukkan ke dalam pertidaksamaan yang kita punya tadi, yaitu 2x ditambah y kurang dari 4. Jadi 2x ditambah y kurang dari 4. Karena saya tadi mau masukkan menguji daerah 0,0, jadi x-nya 0, y-nya 0.
2 dikali 0 ditambah Y-nya 0 kurang dari 4. 2 dikali 0, 0 ditambah 0 kurang dari 4. 0 ditambah 0, 0. 0 kurang dari 4. Oke, 0 kurang dari sama dengan 4. Oke, karena 0 ini benar, ya, karena 0 ini nilainya benar, kurang dari sama dengan 4, ya, betul kan? 0 itu kurang dari sama dengan 4 ya. Karena 0 ini benar, kurang dari sama dengan 4, maka titik 0,0 ini kan tadi memenuhi pertidaksamaan yang kita punya. Sehingga daerah 0,0 ini kan bagian bawah ya, yang bagian bawah inilah yang kita arsir. Tuh. Oke, jadi seperti inilah gambarnya. Jadi jawaban dari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x plus y kurang dari 4 itu adalah daerah nomor 1. Contoh nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x plus 2y kurang dari 10 dan x plus y lebih besar dari sama dengan 7. Jadi pada soal nomor 2 ini adalah pertidaksamaan linearnya ada 2. Kalau nomor 1 tadi pertidaksamaan linearnya hanya ada 1, di nomor 2 pertidaksamaan linearnya ini ada 2. Jadi nanti kita punya 2 garis ya. Langkah pertama kita selesaikan sama seperti nomor 1 tadi. Jadi kita harus tentukan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y ya. Jadi kita cari satu-satu dulu. Oke, di situ saya mau menyelesaikan pertidaksamaan linear yang x plus 2y kurang dari sama dengan 10. Ya, jadi di sini kita cari titik potongnya x, y. Oke, kita masukkan seperti tadi. Ketika x-nya sama dengan 0, kita cari nilai y-nya itu sama dengan berapa. Ya, caranya sama seperti tadi, kita masukkan ke dalam pertidaksamaan linear yang ada dalam soal. Ya, karena saya di sini mau menyelesaikan pertidaksamaan linear yang pertama terlebih dahulu, jadi kita tulis x plus 2y kurang dari 10, ya kan? Karena di sini saya mau mencari titik potong, jadi pertidaksamaannya ini kita rubah jadi persamaan. Di x plus 2y sama dengan 10. X-nya kan tadi sama dengan 0, jadi 0 ditambah 2y sama dengan 10. 2y sama dengan 10, y sama dengan 10 dibagi 2, y sama dengan 5. Jadi y-nya bernilai 5. Selanjutnya, kita sekarang masukkan ketika y-nya sama dengan 0, kita cari nilai x-nya itu sama dengan berapa. Ke pertidaksamaan linear yang tadi. Jadi x plus 2y sama dengan 10, x kita tulis tetap x karena x yang kita cari, ditambah 2 dikali 0 sama dengan 10, x ditambah 2 dikali 0, 0 sama dengan 10, maka x nya nilainya adalah 10. Oke, lanjut lagi. Ini kita sudah ketemu titik potong terhadap sumbu xy pada pertidaksamaan linear yang pertama. Sekarang kita mau tentukan lagi titik potong sumbu xy terhadap pertidaksamaan linear yang kedua. Ya, jadi kita masukkan x-nya sama dengan 0. Ya. Pertidaksamaannya itu x plus y lebih besar dari 7 karena kita mau menentukan titik potong, jadi kita rubah jadi persamaan. X-nya tadi kita mau masukkan 0 ya, jadi 0 ditambah 7, y sama dengan 7, maka y sama dengan 7. Oke, selanjutnya kita masukkan nilai y-nya sama dengan 0. Jadi x plus y sama dengan 7. X kita tulis karena x yang kita cari ditambah y-nya 0 sama dengan 7. X sama dengan 7. Nah, setelah kita menemukan titik potong XY-nya terhadap persamaan 1 dan persamaan 2, langkah selanjutnya sama seperti halnya nomor 1 tadi, ya. Jadi tinggal kita gambar. Kita gambar tetapi di satu koordinat kartesius yang sama.
Oke, kita kerjakan yang koordinat pada pertidaksamaan linier yang pertama ya. Di sini x-nya 0, ketika x-nya 0, y-nya bernilai 5. Oke, kita ketemu satu titik nih, yaitu titik 0,5. Kemudian, ketika y-nya bernilai 0, x-nya bernilai 10. Nah, kita dapat juga titik yang kedua, yaitu 10,0. Dari kedua titik ini, kita gabungkan menjadi satu garis. Nah, garis ini saya beri nama garis pertama atau G1. Kemudian untuk pertidaksamaan linier yang kedua juga kita gambar tapi pada koordinat kartesius yang sama. Ketika x-nya 0, y-nya bernilai 7. Ketika y-nya 0 ya, ketika x-nya 0, y-nya bernilai 7 sehingga kita dapat titik yaitu 0,7. Ketika y-nya bernilai 0, x-nya bernilai 7. Kita dapat lagi di sini titiknya yaitu 7,0. Nah, dari titik ini kita gabungkan menjadi suatu garis. Ya, menjadi suatu garis. Garis yang kedua ini kita sebut dengan G2 atau garis kedua. Oke, setelah ini, setelah kita menentukan gambar garisnya, sama seperti nomor 1 tadi, kita tinggal menentukan daerah himpun penyelesaiannya atau daerah arsirannya. Tetapi karena ini ada dua garis, sehingga kita akan mencari daerah yang terkena dua arsiran. Itulah himpunan penyelesaiannya. Oke, jadi kita lihat di sini pada gambar ini ada banyak daerah ya. Daerah yang sebelah sini saya kasih nama daerah 1, kemudian ini daerah 2, daerah 3, dan daerah 4. Oke. Kita akan menentukan solusinya, yaitu kita tentukan dulu pada garis 1. Garis 1 tadi mempunyai pertidaksamaan linier yaitu x plus 2y kurang dari 10. Oke, pada garis 1 kita masukkan salah satu titik yang mau kita uji ya. Di sini saya menggunakan titik 0,0. Ketika titik 0,0 ini memenuhi pertidaksamaan ya, ketika 0,0 itu memenuhi persamaan x plus 2y kurang dari 10, maka daerah arsirannya akan mengarah ke titik 0,0. Tapi kalau 0,0 ini tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi pertidaksamaan x plus 2y kurang dari sama dengan 10, maka arsirannya itu tidak mengarah ke 0,0 tapi sebaliknya. Ya, kita coba. X-nya 0 ditambah 2 y-nya tadi kan saya mau masukin 0,0, jadi y-nya sama dengan 0 kurang dari 10. Oke, 0 ditambah 2 kali 0, 0 kurang dari 10. 0 kurang dari 10. Apakah benar 0 itu kurang dari 10? Iya, 0 itu benar ya, kurang dari 10. Karena titik 0,0 itu memenuhi syarat ya, memenuhi syarat pada pertidaksamaan x plus 2y kurang dari 10, sehingga arsirannya itu mengarah ke 0,0. Arsiran pada garis pertama. Oke, arsiran pada garis pertama ini mengarah ke 0,0. Kita arsir. Oke ya, karena ini garisnya ada 2, jadi kita uji areanya 2 kali. Oke, pada garis yang kedua, tadi itu punya pertidaksamaan yaitu x plus y lebih besar dari sama dengan 7. Coba, saya mau uji pada titik yang sama yaitu 0,0. Sama kayak tadi, kalau 0,0 ini memenuhi pertidaksamaan x plus y lebih besar dari sama dengan 7, maka arsirannya akan mengarah ke daerah 0,0. Tapi kalau tidak memenuhi pertidaksamaan x plus y lebih besar dari sama dengan 7, maka arsirannya itu akan mengarah ke arah yang sebaliknya ya. Jadi x-nya 0 ditambah y-nya kan tadi 0,0, jadi y-nya 0 juga lebih besar dari 7. 0 lebih besar dari 7. Apakah benar 0 itu lebih besar dari 7? Salah ya. Nah, karena ini hasilnya salah atau tidak memenuhi pertidaksamaan linier x plus y lebih besar dari 7, maka
Daerah arsiran pada garis kedua ini tidak mengarah ke 0,0 tapi mengarahnya sebaliknya, yaitu ke atas. Oke, kalau sudah tinggal kita lihat daerah mana yang mendapatkan arsiran kedua dari garis tersebut. Jadi arsirannya itu ada dua. Oke, apakah daerah 1, daerah 2, daerah 3, atau daerah 4? Ya, yang mendapatkan dua arsiran itu adalah daerah 4, sehingga penyelesaian dari kedua pertidaksamaan linear pada nomor 2 itu adalah daerah nomor 4. Yang kedua akan kita pelajari adalah aplikasi program linear. Hal terpenting dalam program linear adalah mengubah suatu permasalahan verbal atau permasalahan sehari-hari ke dalam bentuk model matematika. Model matematika dalam program linear ada dua, yaitu fungsi kendala dan fungsi objektif. Fungsi kendala merupakan suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan batasan-batasan daerah penyelesaian maksimum dan minimum yang harus dipenuhi oleh variabel itu sendiri. Sedangkan fungsi objektif adalah fungsi yang harus dioptimalkan. Fungsi objektif ini ada dua, yaitu fungsi maksimum dan fungsi minimum. Nah, kapan kita menggunakan fungsi maksimum dan kapan kita menggunakan fungsi minimum itu tergantung soalnya. Jika dalam satu soal yang akan kita cari adalah keuntungan, secara logika kalau kita mau mencari keuntungan, kita akan mencari yang besar atau yang kecil. Oke, kalau kita mau mencari keuntungan, kita akan mencari nilai yang besar. Ketika kita akan mau mencari nilai yang paling besar, itulah kita gunakan fungsi maksimum. Tapi kalau dalam soal kita mau mencari seperti biaya operasional, kemudian tentang biaya pengiriman, atau kita mau mencari suatu hal yang nilai optimumnya itu adalah nilai yang paling kecil, maka nilai objektif yang akan kita gunakan adalah nilai minimum. Kita masuk ke contoh soal ya. Nomor 1. Suatu perusahaan mebel memerlukan 18 unsur A dan 24 unsur B per hari. Untuk membuat barang jenis 1 membutuhkan 1 unsur A dan 2 unsur B. Sedangkan untuk membuat barang jenis 2 dibutuhkan 3 unsur A dan 2 unsur B. Jika barang jenis 1 dijual dengan harga 250.000 per unit, dan barang jenis 2 dijual dengan harga 400.000 per unit, tentukanlah banyak masing-masing barang yang harus dibuat agar penjualan dapat maksimum. Jadi langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah kita harus menentukan variabelnya terlebih dahulu, ya. Jadi dalam menentukan variabel biasanya itu dibantu menggunakan tabel. Ya, di sini saya menggunakan tabel horizontal. Jadi variabel itu adalah hal yang ditanyakan dalam soal. Karena di sini yang ditanyakan adalah banyak masing-masing barang yang harus dibuat agar penjualan maksimum, ya. Tadi kan kita punya barang yang akan dibuat itu ada dua, ya kan? Barang jenis 1 dan barang jenis 2. Maka itulah yang menjadi variabelnya. Oke. Jadi di sini saya tulis variabelnya, yaitu saya misalkan barang jenis 1 itu sebagai X, ya. Kemudian barang jenis 2 itu sebagai Y, ya. Kemudian di sebelahnya ini ada kapasitas. Oke. Kemudian di sini ada info penunjang dalam soal, yaitu selain barang jenis 1 dan barang jenis 2 itu ada ketersediaan bahan, ya. Ketersediaan bahan di sini meliputi unsur A atau bahan A dan unsur B. Di sini saya tulis unsur A dan unsur B, ya. Oke, kita simak lagi soalnya. Untuk membuat barang jenis 1 kita memerlukan berapa unsur A dan berapa unsur B. Oke, kita lihat keterangan di soal. Ini ada untuk membuat barang jenis 1 memerlukan 1 unsur A dan 2 unsur B, sehingga unsur A-nya ini kita tulis di sini untuk membuat barang jenis 1, ya. Di kolom yang X di sini 1 unsur A dan 2 unsur B. Ya, kemudian untuk membuat barang jenis 2 itu memerlukan 3 unsur A dan 2 unsur B, ya. Kemudian jangan lupa di situ ada keterangan juga kapasitas, ya.
Di kapasitas ada di kalimat pertama. Suatu perusahaan mebel memerlukan 18 unsur A sehingga kapasitas unsur A itu adalah 18. Sedangkan kapasitas unsur B ini adalah 24. Oke, kalau sudah dibuat dalam bentuk tabel seperti ini, kemudian kita buat modelnya. Model matematikanya adalah, jadi kita dapat model matematikanya adalah unsur A sama dengan X plus 3, ini 3 ini dapat dari sini, 3Y kurang dari sama dengan 18. Lanjut lagi, unsur B sama dengan 2X ditambah 2Y kurang dari 24 ya. Kemudian X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Nah, ini keempat pertidaksamaan linear ini kita sebut dengan fungsi kendala. Tadi kan model matematika dalam program linear itu ada dua, yaitu fungsi kendala dan fungsi objektif. 4 pertidaksamaan linear ini disebut dengan fungsi kendala. Fungsi objektifnya adalah pendapatan, penjualan, maksimum ya, atau fungsi objektif biasanya dilambangkan dengan F, X, Y sama dengan, kan pendapatan penjualan itu dari banyaknya barang jenis 1 ditambah dengan penjualan barang jenis 2 ya kan. Tadi barang jenis 1 itu dijual dengan harga 250.000. Jadi 250.000 untuk satu barang jenis 1 ya, atau X ditambah dengan, nah X nya ini kan nanti yang akan kita tentukan, X nya ini atau barang jenis 1 ini terjual berapa banyak ya. Kemudian untuk barang jenis 2 itu harganya 400.000 dikali dengan Y atau barang jenis 2. Barang jenis 2 juga nanti akan kita tentukan berapa sih jumlahnya itu ya. Selanjutnya kita akan menggambar sama halnya seperti nomor 2 tadi ya. Jadi setelah kita tentukan variabelnya, kemudian kita tentukan model matematikanya, fungsi objektifnya dan fungsi kendalanya, langkah selanjutnya kita akan menggambar. Dan sebelum menggambar kita harus tentukan dulu titik potong terhadap X dan Y ya. Jadi yang akan kita tentukan titik potongnya itu adalah fungsi ini nih, fungsi unsur A dan unsur B. Ya, fungsi unsur A yaitu adalah X plus 3Y kurang dari sama dengan 18. Karena kita mau mencari titik potong, jadi pertidaksamaannya kita rubah jadi persamaan. Kemudian di sini ada X dan Y. Kita masukkan ketika X-nya 0, Y-nya kita cari nilainya berdasarkan pertidaksamaan yang kita punya unsur A ini ya. Jadi X-nya itu kita masukkan 0, kemudian ditambah 3Y sama dengan 18. Y sama dengan 18 dibagi 3 yaitu 6. Lanjut lagi, kita balik sekarang. Y-nya yang kita masukkan sama dengan 0. Kita cari nilai X-nya. X ditambah 3Y sama dengan 18. X ditambah 3 dikali 0 sama dengan 18. X ditambah 0, X sama dengan 18. Jadi ketika Y-nya 0, X-nya itu bernilai 18. Selanjutnya kita akan mencari titik potong terhadap XY pada pertidaksamaan linear yang kedua. Pertidaksamaan linearnya itu 2X plus 2Y kurang dari sama dengan 24. Ya, XY, jadi kita masukkan ketika X-nya 0, Y-nya kita cari nilainya. Jadi 2 dikali X-nya 0 ditambah 2Y sama dengan 24. 2 dikali 0, 0 ditambah 2Y sama dengan 24. 2Y sama dengan 24. Y sama dengan 24 dibagi 2 sama dengan 12. Jadi Y-nya didapat nilainya yaitu 12. Sekarang gantian kita masukkan Y-nya yang sama dengan 0.
Jadi 2x plus 2y sama dengan 24. 2x x-nya kan masih kita cari, jadi ditulis 2x ditambah 2y, y-nya sama dengan 0, jadi 2 dikali 0 sama dengan 24. 2x ditambah 2 kali 0, 0, jadi 2x tambah 0, 2x ya, sama dengan 24. X sama dengan 24 bagi 2, yaitu 12. Oke. Kalau sudah sampai sini, sama seperti nomor 2 tadi tahapnya. Jadi kita gambar dalam satu bidang kartesius, tapi garisnya itu nanti ada 2 ya. Jadi kita gambar dulu garis yang pertama. Garis yang pertama di situ punya titik ketika dia x-nya 0, y-nya 6. Ya, jadi dia di sini letaknya titik ini namanya 0,6. Kemudian ketika y-nya 0, x-nya 18. Jadi dia adalah titik 18,0. Dari titik 0,6 dan 18,0 ini kita hubungkan menjadi satu garis. Oke, lanjut lagi. Sekarang tinggal kita gambar pertidaksamaan yang kedua. Jadi pertidaksamaan yang kedua itu ketika x-nya 0, y-nya 12. Ya, di sini berarti di sini kita buat titiknya namanya 0,12. Selanjutnya ketika x-nya 12, y-nya 0. Di sini ada titik juga, titik 12,0. Dari titik 0,12 dan 12,0 ini kita bentuk satu garis lurus. Nah, ini ya. Oke. Selanjutnya kita akan tentukan daerah arsirannya, ya. Daerah arsiran dari garis pertama atau G1 dan garis kedua. Kita tentukan dulu daerah arsiran pada garis pertama ya. Jadi garis pertama tadi mempunyai pertidaksamaan yaitu x plus 3y kurang dari sama dengan 18. Saya mau masukin titik yang akan saya uji adalah titik 0,0. Jadi x-nya 0, y-nya 0. X-nya 0 ditambah 3y berarti 3 dikali 0 kurang dari 18. 0 ditambah 3 dikali 0, jadi 0 ditambah 0 kurang dari 18. 0 kurang dari 18. Oke, betul apa enggak? 0 itu kurang dari 18. Oke, betul ya, 0 itu kurang dari 18. Karena 0,0 ini memenuhi pertidaksamaan linier x plus 3y, sehingga arsiran pada garis pertama ini mengarah ke 0,0. Jadi arsirannya dia ke bawah. Oke, lanjut. Kita akan cari daerah arsiran untuk garis kedua. Garis kedua ini punya pertidaksamaan 2x plus 2y kurang dari 24 ya. Jadi saya mau masukin titik ujinya di 0,0 lagi. Kalau dia memenuhi berarti arsirannya akan mengarah ke 0,0, tapi kalau dia tidak memenuhi berarti daerah arsirannya itu akan kebalikannya ya. Jadi 2 dikali 0 ditambah 2, tadi kan 0,0 jadi y-nya juga sama dengan 0 ya. Jadi 2y artinya 2 dikali 0 kurang dari 24. 2 dikali 0, 0 ditambah 2 dikali 0 itu 0. Kemudian 0 ditambah 0 itu 0 juga. 0 ya. 0 kurang dari 24. 0, apakah benar 0 itu kurang dari 24? Ya, betul ya, 0 itu kurang dari 24. Karena 0,0 itu memenuhi pertidaksamaan 2x plus 2y kurang dari 24, sehingga untuk garis kedua, ini arsirannya juga mengarah ke 0,0 atau arsirannya itu mengarah ke bawah. Oke, sampai di sini kita lihat sama seperti nomor 2 tadi ya. Kita lihat daerah mana yang mendapatkan arsiran dari kedua garis tersebut ya. Di sini saya kasih bantuan ada daerah 1 yang atas ya, daerah 1. Kemudian daerah 2 di sini, daerah 3 dan daerah 4 ya. Karena yang mendapat dua arsiran ini adalah daerah ketiga, sehingga himpunan penyelesaiannya ini adalah daerah yang ketiga.
Tapi pada aplikasi program linear penyelesaiannya tidak sampai di sini, masih ada kelanjutannya lagi. Nah, dari daerah nomor 3 akan kita uji titik-titik pojoknya ini ke dalam fungsi objektif yang kita punya dan akan kita cari yang paling maksimum. Karena pada soal yang ditanyakan adalah tentukan banyak masing-masing barang yang harus dijual agar penjualannya maksimum, sehingga fungsi objektif yang akan kita cari adalah fungsi maksimum. Oke. Jadi di sini pojok-pojok yang kita punya adalah 0,6, kemudian 12,0 dan ini titik potongnya. Karena titik potong kedua garis ini kita belum tahu, sehingga kita juga harus mencari tahu terlebih dahulu. Caranya adalah dengan menggunakan eliminasi substitusi. Yang mana sih yang dieliminasi substitusi? Yang kita eliminasi substitusi itu adalah fungsi kendala yang kita punya tadi. Ya, yang ini. X plus 3Y kurang dari 18 dan 2X plus 2Y kurang dari 24. Ya, kita mau cari titik potong ini. Jadi X plus 3Y kurang dari 18. Karena kita mau nyari titik potong, kita rubah jadi persamaan ya. Sama dengan 18, kemudian 2X plus 2Y sama dengan 24. Oke, jadi kita eliminasi. Kita mau buang elemen X-nya ya. Jadi kita kalikan yang atas, kita kali 2, yang bawah kita kali 1. Jadi 2 dikali X 2X ditambah 3Y dikali 2 6Y sama dengan 18 kali 2 36. 1 dikali 2X 2X ditambah 2Y sama dengan 24. Kemudian kita kurangkan 2X dikurang 2X habis ya. 6Y dikurang 2Y 4Y sama dengan 36 dikurang 24 12. Y sama dengan 12 dibagi 4 yaitu 3. Jadi kita dapat Y nya sama dengan 3 ya. Tinggal kita cari nilai X-nya. Kita substitusikan ke salah satu fungsi yang kita punya. Saya mau masukin ke salah satu persamaan yang atas ini ya. Jadi X plus 3Y sama dengan 18. X-nya yang kita cari ditambah dengan 3Y, berarti 3 dikali 3 sama dengan 18. X ditambah 3 kali 3 9 sama dengan 18. X sama dengan 18, 9-nya pindah ruas ke kiri, dikurang 9, X sama dengan 9. Jadi, titik potong yang kita punya itu adalah X, Y, berarti 9,3. Jadi, titik potong garis ini adalah 9,3. Oke, sudah lengkap ya. Jadi, sekarang tinggal kita uji titik-titik pojok ini ke dalam fungsi objektif yang kita punya. Yang pertama kita mau uji 0,6, berarti X-nya 0, Y-nya 6. Berarti 0 barang X yang pertama, kemudian jumlah barang yang pertama, kemudian untuk barang yang kedua ini terjual 6 unit. Kita mau cek dulu. Jadi ke dalam fungsi objektif kita tadi 250 X ditambah 400.000 Y. Oke, jadi 250.000 dikali 0 ditambah 400.000 dikali 6. 250.000 dikali 0 sama dengan 0, kemudian 400.000 dikali 6 sama dengan 2.400.000. Kemudian 0 ditambah 2.400.000 sama dengan 2.400.000. Oke, selanjutnya kita uji lagi di titik 12,0. Jadi jenis barang satu itu terjual 12 dan jenis barang 2 itu tidak terjual atau terjual 0 ya. Jadi kita masukkan ke fungsi objektif yang kita punya tadi, 250.000 dikali X, jadi 250.000 dikali dengan 12 ditambah dengan 400.000 dikali dengan 0. 250.000 dikali 12 sama dengan 3 juta. Kemudian 400.000 dikali 0 sama dengan 0. 3 juta ditambah 0 sama dengan 3 juta rupiah. Selanjutnya titik yang akan kita uji adalah titik potong yang sudah kita cari tadi ya, 9,3. Berarti
barang jenis 1 terjual 9 unit dan barang jenis 2 terjual 3 unit. Kita masukkan ke fungsi objektif yang kita punya. Jadi 250.000 dikalikan dengan X-nya 9, jadi dikali 9 ditambah dengan 400.000 dikali dengan 3. 250.000 dikali 9 itu 2.250.000 ditambah dengan 3 dikali 400.000 yaitu 1.200.000. 1.200.000 ditambah 2.250.000 hasilnya adalah 3.450.000. Nah, setelah itu, setelah kita cari masing-masing titiknya, kita cari yang paling maksimum sesuai dengan perintah di soal. Yang dicari adalah penjualan maksimum, sehingga kita cari yang paling besar. Karena ini yang paling besar adalah 3.450.000, sehingga nilai maksimumnya adalah 3.450.000 rupiah yang dipenuhi oleh X sama dengan 9 dan Y sama dengan 3. Penjualan akan maksimum jika jenis barang 1 terjual terjual 9 unit dan jenis barang 2 terjual 3 unit. Oke, itu tadi penjelasan dan contoh soal tentang program linier. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.